Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu,
Terima kasih Tuhan. Kemanakah Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap pecah, diam di ujung bumi. Namun tanganku menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini peduliku, bawaku mendekat padamu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? kemanakah Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku Selalu bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat
kami untuk selalu tinggal bersama denganmu Tuhan. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau, katakan tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia, selamanya kau 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 setia. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu terus melimpah di dalam kami. Kasih-Mu itu yang menarik kami untuk kami selalu tinggal di dalam Engkau. Kasih-Mu yang menarik kami untuk terus kami boleh mengalami Engkau setiap hari dalam hidup kami. amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang terus dengan kesabaran-Mu membawa kami untuk terus mengalami Engkau. Allah yang nyata dalam hidup kami. Yes. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Besarlah nama Tuhan. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas
Terima kasih buat sukacitamu Tuhan, yang setiap hari kami alami dalam hidup kami. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Sekali lagi katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan aku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan diri-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan. Lebih lagi katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Dalam pengharapan kami Tuhan, hanya di dalam
kami akan teguh bukan untuk terus hidup bersama dengan Engkau. bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mengiringmu Haleluya. sepanjang hidup kami ya Tuhan. Mengiringmu, mengikuti jalan-jalanmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Masuk dalam rencanamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kami dapat kembali bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau. Kami mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya kepada-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau kudus menerangi hati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Cek 1 2, shalom semua. Oke. Hah? Sini aja. Dah. Oke, Citan. Namanya? Hah? Ya kalian aja yang ngeliat. Oke. Baik, puji Tuhan semua, shalom sekali lagi. Semua ya. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Saya share screen. Oke. Tadi kita sampai di kata pengalaman hidup ya. Ini penting sekali tadi ya. Tuhan ketika manusia menyerahkan hatinya yang tulus kepada Tuhan, mereka akan mulai masuk ke dalam pengalaman hidup ya. Dengan cara demikian, watak mereka akan mulai berubah. Ini penting ya. Jadi ini yang diharapkan oleh Tuhan, watak kita mulai berubah, watak manusia itu mulai berubah. Nah, selama ini saudara, manusia itu karena sudah capeknya gitu ya melihat dirinya nggak berubah gitu ya. Jadi kadang punya pemikiran atau mungkin sudah punya pemikiran seperti itu gitu. Seperti yang dialami oleh Paulus gitu.
Paulus itu kan sampai dia itu, aduh, dia nyerah gitu. Aku manusia celaka katanya gitu. Sehingga orang yang mengidolakan Paulus, ya mau tidak mau akan seperti Paulus gitu. Orang yang tidak memandang kepada Tuhan atau kepada hidup itu, maka akan seperti itu gitu. Jadi berpikir bahwa perubahannya itu adalah kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan gitu. Padahal saudara, dari sini kita mengetahui bahwa Allah itu ingin semua kita itu benar-benar melewati satu proses perubahan watak. Nah, gitu. Dan itu yang benar-benar dipandang oleh Tuhan gitu. Jadi makanya dikatakan dengan ketika manusia mulai menyerahkan hatinya yang tulus kepada Tuhan, mereka akan mulai masuk ke dalam pengalaman hidup. Dengan cara demikian, watak mereka akan mulai berubah. Kasih mereka kepada Tuhan akan berangsur-angsur tumbuh. Dan pengetahuan mereka tentang Tuhan juga akan berangsur-angsur meningkat. Nah, semua proses inilah yang sangat penting gitu. Jadi untuk ini dia mau kita itu benar-benar mengesampingkan dulu semua yang lain. Masalah penghidupan kita, masalah-masalah pribadi kita. Dia mau kita itu benar-benar melalui penghakiman dan hajaran Tuhan dalam hidup kita. Dia mau kita itu nggak berpikir untuk lari dari masalah itu gitu. Maksudnya itu lari itu gitu. Tuhan sudahlah selesaikan masalahku. Nanti aku akan bisa benar-benar datang kepadamu. Pada kenyataannya nggak bisa gitu. Jadi sering sekali manusia itu atau orang percaya itu sering sekali tidak mengerti jalan Tuhan gitu. Ini masalah yang sangat apa ya? Sangat besar dalam pertumbuhan kita gitu. Jadi saudara mesti benar-benar memperhatikannya, mesti benar-benar mendoakannya, merenungkannya gitu. Apa sih sebetulnya yang diharapkan Tuhan dalam waktu yang singkat ini kita di bumi ini gitu. Apa maksudnya? Ketika kita mulai mengenali sifatnya Tuhan, Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah setia, Tuhan itu suka menolong yang mengandalkan Dia. Dia tidak pernah membiarkan orang yang mencari Dia dengan tekun gitu. Tapi kenapa kita tidak pernah dengan serius datang kepada Dia? Kenapa manusia selalu punya pikiran yang negatif tentang Tuhan gitu? Kalau dalam keadaan baik, oh dia kan ini senang gitu. Kayak gini lah terus Tuhan gitu. Dia tidak tahu kerusakan dalam dirinya. Ini masalah gitu. Ini masalah yang sangat serius. Tapi orang pikir ini nggak masalah gitu. Jadi kita itu akan sering kehilangan kesempatan emas gitu. Justru lewat penderitaan yang kita alami itu kesempatan emas bagi kita untuk mengenal Tuhan gitu. Dari satu kalimat ini saudara, dari beberapa kan sebetulnya apa namanya berhubungan ini kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Tapi pada intinya kan sama gitu. Dari kebenaran ini saudara,
kita itu sudah bisa mendapatkan sesuatu harta gitu. Jadi pengenalan yang berangsur-angsur tumbuh gitu kan, itu kan dikatakan tadi kan. Kasih mereka kepada Tuhan akan berangsur-angsur tumbuh. Kalau kasih kita itu sudah bertumbuh, tak ada alasan Tuhan untuk menyembunyikan dirinya lagi. Bukankah pertumbuhan kita itu nyata di hadapan Tuhan? Adakah bagi Tuhan itu yang menjadi misteri? Nggak ada. Bila manusia itu benar-benar sudah memiliki hati yang tulus, kasih yang tulus kepada Tuhan, manalah mungkin dia akan menyembunyikan dirinya. Manalah dia mungkin bisa menahan kasihnya. Mana mungkin bisa. Dia akan pasti menunjukkan segala kemurahannya kepada orang yang mengasihinya dengan tulus gitu. Orang yang dibimbingnya ini akan berlimpah dengan hidupnya Tuhan gitu. Sementara orang yang terus mengandalkan kekuatannya, dia akan mengalami penderitaan yang tanpa henti, saudara. Tapi bagi orang yang mulai menemukan bahwa kasihnya kepada Tuhan itu berangsur-angsur tumbuh, saudara, maka dia akan memiliki hidup yang berlimpah-limpah gitu. Dan ini yang membuat dunia di sekitarnya pun akan berubah gitu. Jadi dari sekarang saudara mulai mesti memperhatikan rahasia ini, saudara. Ini demi kebersamaan kita. Jadi begitu kita serius memperhatikan ini dalam kehidupan kita setiap hari, maka dia akan berikan kita kekuatan, gairah untuk terus datang menghampiri dia gitu. Kasih kita kepada Tuhan akan berkobar-kobar gitu. Dan iblis tidak akan bisa menyentuh kita gitu. Iblis tidak akan bisa membuat kita menjadi suam-suam kuku, gak akan bisa gitu. Gak akan berani nyentuh kita. Pencobaan dia kita akan gagal terus gitu. Disitulah dia dikalahkan, saudara. Nah, jadi saudara, keadaan yang sedang kita alami saat ini, saudara, adalah keadaan di mana Tuhan itu benar-benar menampakkan diri kepada kita. Inilah kehidupan rohani yang sesungguhnya. Di mana Tuhan itu nyata di antara kita. Saudara harus kejar ini. Semua anak-anak juga mesti menemukan ini gitu. Ketika kalian mulai melihat bagaimana dunia ini makin jahat gitu. Bagaimana segala rancangan daripada si jahat ingin menelan semua orang gitu. Ingin mengurung atau memenjarakan semua manusia. Di mana dia ingin membunuh manusia. Kalian nggak tahu? Bagaimana orang-orang kaya itu atau para penemu-penemu begitu melihat, mereka kan tidak mau terjadi kekacauan kan? Mereka kan tidak mau ada demo kan? Sehingga mereka itu mulai merancangkan
bahwa nanti yang akan tinggal di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa mereka kendalikan. Sehingga mereka mulai menciptakan manusia. Kalau cloning terhadap binatang sudah bisa, terhadap domba sudah bisa, maka mereka dengan pikiran liar mereka merancangkan akan menciptakan cloning manusia. Jadi bukan presiden lagi yang tertinggi sekarang di satu bangsa. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan semua presiden yang ada di dunia ini? Jadi orang-orang itu tidak lagi mengejar untuk menjadi presiden. Karena apa? Jadi presiden itu capek. Atau jadi pemimpin tertinggi sekalipun gitu. Tapi kalau mereka bisa mengendalikan semua pemerintahan. Karena daya saing manusia sudah sampai kepada puncak itu. Jadi kalau kalian waktu sekarang ini tidak menemukan Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidup kalian. Tidak melihat Tuhan itu sebetulnya ada dalam hati kalian. Maka kalian akan hanyut, dihancurkan oleh dunia ini. Kalian akan mengalami ketakutan. Waktu kalian takut, habislah sudah. Jadi dari sekarang, kalian mesti menemukan Tuhan itu yang menasihati kalian. Kalian harus mendengarkan nasihat di dalam hati kalian. Mesti taat sama orang tua, mesti mengasihi orang tua, mesti rendah hati, jujur, tidak suka bohong. Harus mendengarkan nasihat-nasihat Roh Kudus dalam hati kalian. Tidak sombong, berkata-kata yang sopan, tidak membalas, terbuka di hadapan Tuhan. Percaya kalau Tuhan memperhatikan semua tindakan kalian. Walaupun mungkin orang tua kalian atau guru kalian tidak melihat apa yang kalian lakukan. Tapi mulai melihat kalau Tuhan ada dalam hati kalian. Memperhatikan seluruh hidup kalian. Itulah orang-orang yang akan terlindung. Dan kalian akan bisa menunjukkan Tuhan itu kepada siapapun. Seperti itulah Daniel di masa muda mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka memiliki roh yang luar biasa. Jadi sudah waktunya ketika kita mendengarkan firman ini. Temukan Tuhan. Semua kita yang ada di sini, para orang tua juga. Ada pekerjaan besar yang menanti kalian semua. Jangan mau berhenti hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena sebentar lagi anak-anak kalian akan meninggalkan kalian kok. Betul nggak? Akan ada anak-anak yang lain yang akan kalian didik. Semua kita di sini gitu. Semua kita berjalan terus. 2024, 25, 26, 27, 28. Hidup yang berlimpah-limpah sedang Tuhan limpahkan. Dan ada begitu banyak orang, begitu banyak manusia tidak mengenali hidup itu. Semua sedang menuju kepada kematian. Tidak punya hidup. Tidak punya semangat. Maut itu mulutnya terbuka lebar gitu. Untuk menelan semua yang dapat ditelannya.
karena sudah sampai pada puncaknya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mau berubah, ya, yang tidak mau mengeraskan hatinya lagi, yang menyerah gitu. Jangan pertahankan egomu, rendahkan hatimu gitu. Tuhan sedang ada di antara kita. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan singgung Tuhan, sehingga Tuhan harus membiarkan engkau ditelan oleh dunia ini. Ayo bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Tak ada yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan, hanya firman-Nya. Cari firman-Nya setiap hari. Nantikan Dia. Ketika kasih kita sudah berangsur-angsur bertumbuh katanya. Itu tadi kuncinya, saudara. Lanjutin ya. Baik, lihat. Jadi memalingkan hati, mana ini? Jadi memalingkan hati kepada seseorang kepada Tuhan adalah prasyarat untuk mendapatkan jalur pengalaman hidup yang benar. Nah, gitu. Ditegaskan lagi ya. Dengan memalingkan hati seseorang. Jadi ketika seseorang itu memalingkan hatinya kepada Tuhan, mulai gini loh saudara, mulai mencintai Tuhan, belajar mencintai Tuhan gitu. Kan kalau ingin menaklukkan hati seseorang, kan harus punya waktu untuk dia kan. Kan harus chatting kan. Kan harus komunikasi dengan dia kan. Kan harus menunjukkan hatinya itu benar-benar hanya dialah. Jadi kalau kita katakan sekarang kepada Tuhan, ya hanya Dia, tidak ada yang lain. Tidak selingkuh. Banyak orang Kristen, orang percaya itu selingkuh kan. Berselingkuh dengan dunia. Berselingkuh dengan dunia ini. Dengan kebutuhannya. Dengan masalahnya. Dengan egonya. Dengan segala keinginannya. Belajar mencintai Tuhan. Palingkan hatimu kepada Tuhan. Berikan waktu kepada Dia. Buktikan. Kalau engkau benar mengasihi Dia. Buktikan kalau engkau mau mendengarkan Dia. Sudah waktunya kembali kepada Tuhan. Sudah waktunya mengalami hidup yang berlimpah daripada Tuhan itu. Memang iya saudara, akan ada ujian. Tapi ujian itu adalah untuk menunjukkan apakah engkau benar sungguh-sungguh kepada Dia atau tidak. Akan banyak kesukaran yang kau alami. Dan rasanya engkau gak bisa memecahkan masalah apapun gitu. Dan rasanya engkau berdoa kepada Tuhan, rasanya gimana ya? Ujian kok. Masalah dijawab, gampang dijawab sama Tuhan. Gak perlu lagi kita meminta bertalu-talu kepada Tuhan kan? Gak perlu. Cukup kita begini. Apa tujuanmu Tuhan? Belajar. Dari semua yang ku alami. Apa tujuan Tuhan gitu? Jangan lagi menganggap harus kita melakukan doa ini, melakukan puasa. Gak perlu saudara.
Kita berpuasa adalah untuk mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan keluar dari masalah itu. Begitu kita tahu kehendak Tuhan, begitu hati kita ini menjadi tenang, masalah selesai dengan sendirinya. Karena udah selesai. Ketika pengujian selesai kepada Ayub, oh nggak ada lagi masalah yang seperti itu kepada dia. Dia nggak mengalami lagi. Dia nggak perlu takut anak-anaknya itu akan mengalami hal-hal apa lagi. Dia nggak perlu takut harus mempersembahkan segala sesuatu seperti ketika dia sebelum anak-anaknya itu diambil gitu. Dia nggak perlu, karena apa? Dia sudah memasuki musim yang baru. Sama dengan kita. Engkau nggak perlu takut akan ada ujian yang sama kalau engkau sudah lulus. Nggak perlu. Karena hidupmu itu akan benar-benar mengalami kelimpahan hidupnya Tuhan gitu. Ketika manusia menempatkan hati mereka di hadapan Tuhan, mereka hanya memiliki hati yang merindukannya. Tetapi bukan kasih kepadanya, karena mereka tidak memiliki pemahaman tentang dia. Tunggu ya, kita ulangi. Ketika manusia menempatkan hati mereka di hadapan Tuhan, mereka hanya memiliki hati yang merindukannya, tetapi bukan kasih kepadanya, karena mereka tidak memiliki pemahaman tentang dia. Ya, lihat. Meskipun dalam keadaan ini mereka memang memiliki kasih kepadanya, kasih itu tidak spontan dan tidak murni. Ini karena segala sesuatu yang berasal dari daging manusia adalah produk emosi dan tidak berasal dari pemahaman sejati. Jadi saudara, ketika proses itu menghasilkan sesuatu, jadi itu jadinya spontan. Jadi kasih yang spontan ini lahir dari apa? Dari pengenalan. Menghasilkan kasih yang murni. Bukan karena mengalami sesuatu baru ada kasihnya. Jadi sampai terbentuk kasih yang spontan itu gitu. Itulah perubahan watak. Bukankah kita perlu menjadi serius, saudara? Sekalipun kita itu rasanya ya santai gitu. Tetapi dalam hal ini saudara, kita mulai mesti sudah serius gitu. Serius para orang tua ya. Anak-anak diberikan kesempatan, tapi kalau ada yang mulai apa ya, di dalam hatinya mulai ada sesuatu yang menggerakkan gitu, seriuslah. Jangan takut engkau kehilangan kebahagiaanmu. Jangan takut. Karena Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini yang ditawarkan kepada saudara. Dan saudara akan menemukan bagaimana orang-orang di dunia ini, saudara, sudah kehilangan hidup mereka yang sesungguhnya. Semua sudah dikontrol oleh dunia ini. Sangat sulit sekali untuk keluar dari kontrol dunia ini. Lihatlah. Tetapi kalau engkau memiliki Tuhan, engkau akan lepas dari kontrol dunia ini. Jangan anggap ini remeh, saudara. Jangan anggap ini mudah. Ketika hati kita dipermainkan oleh keadaan. Ketika kita menghadapi masalah di pekerjaan kita dengan siapapun. Bukankah kita sedang dipermainkan?
Ketika hati kita menjadi sedih gitu, sepanjang hari gitu, gelisah gitu. Muka kita menjadi marah, muka kita jadi muram. Bukankah kita sedang dipermainkan oleh dunia ini? Jangan anggap itu masalah biasa. Karena segala sesuatu yang berasal dari daging manusia adalah produk emosi dan tidak berasal dari pemahaman sejati. Itu hanyalah dorongan sesaat dan tidak bisa menghasilkan pemujaan yang bertahan lama. Paling nanti-nantinya saudara, orang hanya begini. Begitu sekian waktu lamanya, wah dia diingatkan kembali kasih yang mula-mula. Teringat dulu kasih yang mula-mula yang dulu gitu. Rajin ke gereja, segala macam mulai lagi. Oh mesti pertahankan. Pasti akan hilang lagi. Balik lagi kembali kepada kasih mula-mula. Kasihnya tidak berkobar. Ketika orang tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan, mereka hanya dapat mengasihinya berdasarkan keinginan mereka sendiri dan gagasan pribadi mereka sendiri. Kasih seperti ini tidak bisa disebut kasih yang spontan. Juga tidak bisa disebut kasih sejati. Itu masih bercampur dengan emosi manusia. Oh, karena dia sudah mencintaiku, karena dia sudah memberkatiku, karena dia sudah menolongku, maka aku mengasihi dia. Sesudah lepas dari rasanya ditolong itu gitu, balik lagi hambar kasihnya. Datang lagi masalah lagi. Datang lagi berpaling dia kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku sudah berdosa. Balik lagi bolak-balik. Karena apa? Pemahamannya nggak bertumbuh. Itu yang dikatakan tadi proses. Jadi ketika kita berbalik hati kita kepada Tuhan, hasilnya itu harus ada. Itulah perubahan watak. Jadi itu benar-benar serius. Kalau kita itu dulu benar-benar serius ketika kita dulu mungkin sekolah gitu. Kita benar-benar serius ketika belajar. Karena apa? Kita mau hidup kita lebih baik. Apalagi mengikut Tuhan. Apalagi Tuhan yang sekarang sudah menampakkan diri kepada kita. Harus spontan lahir gitu. Setiap kali kita bangun, setiap kali kita itu terbangun dari tidur kita, yang kita ingat apa? Tuhan kah? Ketika ada waktu luang gitu. Apa yang teringat? Tuhan kah? Atau yang lain kah? Kalau seseorang memiliki kasih yang spontan, oh nggak perlu harus Tuhan harus membuat sesuatu supaya orang itu ingat sama dia. Nggak perlu. Kalau Tuhan saudara, dia itu senantiasa kan duduk di depan pintu kan. Dia nunggu. Kenapa dia bisa punya hati yang seperti itu? Karena memang dia seperti itu. Dia adalah pribadi yang sangat mendambakan kasih kita. Perhatian kita. Oh disimpan itu saudara. Dalam hatinya gitu. Tapi tentu dia tidak memaksakan kasih manusia. Tidak. Jadi seperti itukah kita? Kita memiliki kasih yang seperti itu enggak?
Dari mana kita bisa punya kasih yang seperti itu? Dari pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita mulai mengenal Tuhan yang seperti itu, yang kasihnya seperti itu, tentu harapan Tuhan, kita menginginkan kasih yang seperti itu. Kita punya kasih yang seperti itu. Tentu dia tidak akan melas-melas kepada kita, saudara. Dia terus bekerja di hati kita. Sampai pada akhirnya kita sadar gitu. Kita memiliki kasih yang spontan kepada dia. Ya. Apa yang membuat hidup kita berantakan jadinya? Tahukah saudara? Karena kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Ayo perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Singkirkan yang lain gitu. Belajar menyingkirkan yang lain. Belajar. Kalau engkau menyingkirkan yang lain, maka Tuhan tahu memuaskan keinginanmu. Tuhan tahu. Ya. Karena memang saudara, Tuhan juga yang membuat keinginan itu dalam hati kita. Sama seperti keinginan yang diberikan dia kepada Adam pada waktu itu. Dia simpan kan. Dia berpikir, kok binatang itu punya pasangan, kok aku tidak ya? Dia terpikir gitu. Lalu dia ingat, kalau dia dikatakan, masa aku sendirian? Masa hanya aku beda dengan binatang ini gitu. Mereka punya pasangan gitu. Cukup dengan begitu. Saudara, bukankah kita ini punya misteri dalam diri kita? Semua kan punya kan? Anak-anak ini sekarang. Ketika mikirin, nanti kalau aku sekolah tamat SMP, SMA gimana ya? Nanti aku SMA di gimana ya? Kalau mau pikir gitu. Setelah SMA nanti gimana ya? Aku bisa kerja nggak ya? Kan itu misteri kan? Apalagi ada banyak sekali. Nanti gimana ya? Tahun segini nanti gimana ya? Ketika kita datang sama Tuhan, kita bisa menenangkan hati kita karena dia mengatur segala sesuatu dengan baik. Ya. Karena memang dia menciptakan segala sesuatunya itu indah. Ketika dia menciptakan alam semesta ini indah semua. Tapi lihat bagaimana manusia ketika berusaha ingin memperbaiki dunia ini. Apakah makin memperbaiki? Semua yang dirancangkan oleh manusia merusak. Ya kan? Coba lihat semuanya. Ketika mulai ditemukan listrik dan sebagainya. Ketika mulai ditemukan obat-obatan dan lain sebagainya. Menolongkah? Bukankah makin merusak? Ketika ditemukan obat-obat kimia. Oh, tadinya menolong, tapi kan sesaat kan. Efek panjang daripada obat itu membuat beberapa generasi jadi rusak kan. Coba lihat sekarang saudara. Anak-anak kecil aja sudah ada yang penyakit gula kan. Sudah ada yang gagal ginjal kan. Masa baru lahir gagal ginjal? Lalu orang mengatakan itu Tuhan. Bukan. Itu karena manusia. Memang nampaknya ketika pikirannya itu, oh memang nampaknya baik. Ingin menolong orang. Tapi begitu mereka melihat efek sampingnya. Sering sekali saudara, Tuhan itu ketika memang dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Harusnya saudara, oleh karena semua obat-obatan yang pernah masuk dalam tubuh manusia, harusnya manusia itu sudah pada mati semua.
tapi karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Maka manusia tidak mati begitu saja semua. Disitulah saudara dia kasih tahu kita rahasianya. Bagaimana kita terlindung dari semua kerusakan ini. Kita akan keluar dari kesusahan besar. Siapa yang bisa keluar dari kesusahan besar? Mereka yang punya hidupnya Tuhan. Di mana kita dapat hidupnya Tuhan? Ketika engkau memalingkan hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau mempersilahkan Tuhan berdaulat atas hidupmu. Dari sekarang siapapun kita, berdoalah kepada Tuhan. Siapapun, mau anak-anak, berdoalah sama Tuhan. Panggillah nama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan hatiku kepadamu. Aku persilahkan Engkau Tuhan mengambil alih seluruh hidupku. Silakan Tuhan. Panggil nama Tuhan setiap hari. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Walaupun engkau tidak tahu, belum tahu bagaimana caranya engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Tapi ketika engkau mulai mengerti tentang hidup, ketika engkau mulai mengerti apa yang baik, apa yang jahat, serahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan Dia membimbingmu. Jangan sama dengan orang dunia. Ketika diajar, ketika dinasehati, jadi marah, tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat, itu keturunan iblis. Jangan mau jadi keturunan iblis. Ketika engkau melawan sama orang tua, itu keturunan iblis. Ketika engkau suka bikin onar gitu, itu keturunan iblis. Jangan mau jadi keturunan iblis. Minta Tuhan melepaskan engkau dari semua pengaruh iblis itu. Jangan mau jadi keturunannya iblis. Panggil Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Libatkan Dia. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang, teman-temanmu di sekolah. Yang rasanya buat engkau jengkel. Yang rasanya jadi membuat engkau harus, kadang-kadang harus ikut dengan kebiasaan mereka. Tolak. Berdoa kepada Tuhan. Gitu. Lihat ya. Bagi orang tua, sekarang saudara, waktumu dibandingkan dengan waktu anak-anak sudah sangat sedikit. Ketika engkau mendengarkan perkataan ini gitu, Tuhan kan melihat hati kita. Ambil tekad gitu. Jangan lagi percaya dengan kekuatanmu. Ambil tekad setiap hari, pandang kepada Tuhan. Buat Tuhan benar-benar mau tinggal di rumahmu. Buat Dia senang tinggal di rumahmu. Ya. Pandang Dia, rindukan Dia. Kalau engkau memanggil Dia dengan segenap hatimu,
pasti dia akan menampakkan diri kepadamu. Tapi jangan bayangkan, oh dia datang dalam bentuk roh. Jangan bayangkan seperti itu, tak ada gunanya. Itu ada di hatimu yang paling dalam. Ketika engkau merasakan sesuatu gerakan di dalam hatimu gitu, ada satu ketenangan, ada satu kedamaian, engkau tidak khawatir hari itu, berarti Tuhan sedang datang di hatimu. Pujilah dia. Mulailah memuji Tuhan. Mulailah bernyanyi. Ubah hari-harimu menjadi hari yang menyenangkan. Itu tanda engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Gitu. Itu tanda engkau mulai memberikan hatimu. Ketika engkau menemukan kelicikan dalam hatimu, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu semua kok. Izinkan firman-Nya membersihkan hatimu. Ya, sadari kita manusia yang rusak. Ketika muncul hal-hal yang negatif dari diri kita, jangan takut. Jangan malu di hadapan Tuhan. Bukan masalah kita itu harus minta ampun terus, bukan. Tapi pandang Tuhan, sadari kemalanganmu itu. Orang yang menyadari kemalangannya akan datang kepada Tuhan. Berani datang kepada Tuhan gitu. Berani berubah gitu. Berani menerima rasa sakit. Berani tertawa di saat rasanya itu berlinang air mata gitu. Kenapa saudara? Karena kita mulai diubahkan dari dalam gitu. Rasanya kita mau berontak. Rasanya kita tidak menerima keadaan ini. Kita iri melihat keberhasilan orang lain gitu. Tapi kita tahu. Kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan. Tapi kok rasanya terpuruk gitu. Rasanya. Itu rasanya saja. Itu kebohongan. Itu tipuan iblis. Di saat rasanya engkau menangis, tapi engkau bisa tertawa gitu. Engkau mengumpulkan tekadmu ingin mengasihi Tuhan. Ada harapan bagi engkau. Tuhan pasti menampakkan diri bagimu. Pasti. Tidak mungkin tidak. Akan ada penghiburan-penghiburan yang sifatnya sangat jauh berbeda daripada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Engkau akan mengalami Tuhan setiap hari. Engkau akan memerintah bersama dengan Tuhan setiap hari. Engkau akan bisa melewati banyak hal. Kekuatanmu seperti kekuatan orang muda. Iya. Orang-orang tua, wah itu pengen kembali ke masa mudanya dulu gitu. Orang benar bukan seperti itu. Orang benar hidup sekarang. Yang benar itu kekuatan kita terus berlimpah-limpah. Semangat kita terus berkobar-kobar. Itulah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari. Oh, penderitaan boleh datang. Kesukaran boleh datang. Tapi karena kita yakin Tuhan sangat mengasihi kita. Kita tidak bersungut-sungut dengan keadaan itu. Tapi kita memandang Tuhan. Oh, hidup dari Tuhan itu berlimpah-limpah mengalir bagi saudara. Perhatikan saudara, kita lanjut. Hati manusia bisa benar-benar berpaling kepada Tuhan. Ini kebenaran saudara. Dan mampu memikirkan kepentingan Tuhan dalam segala sesuatu.
Tetapi jika manusia tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan, ia tidak akan mampu memiliki kasih yang benar-benar spontan. Saudara, tahukah saudara ketika terus saya mengatakan tentang bahwa Tuhan ada di antara kita. Walaupun saudara rasanya saudara tidak mungkin, saudara kita berpikir gimana ya caranya Tuhan menampakkan diri di antara kita. Gimana rasanya kita memahami kalau Tuhan ada di antara kita. Saudara, pengertian-pengertian yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kita tidak menerima, saya tidak menerimanya, oh saya menerima pewahyuan, di gua apa gitu. Kayak Nabi seberang gitu kan. Kan kayak gitu kan. Menerima turunnya gitu kan. Enggak kayak gitu saudara. Enggak kayak gitu. Kita menerimanya itu saudara biasa gitu. Dan makin lama makin normal saudara. Hikmat yang dia berikan. Ketika berbicara, ketika berjumpa dengan orang gitu ya. Biasa, normal gitu. Tadi tahukah saudara? Semakin hari rasanya saudara, dia makin bebas bercerita. Rasanya saudara kita gak terpikir. Tetapi kita melihat penjelasan-penjelasan dia itu apa ya, masuk akal semua gitu. Dan dia menunjukkan keadaan di sekitar kita itu saudara, itu kayak terbuka gitu semua gitu. Nggak ada yang tersembunyi. Terbuka dengan jelas gitu. Terpampang dengan jelas. Lihat. Yang bisa ia lakukan hanyalah melaksanakan beberapa fungsi bagi gereja atau melakukan sedikit tugasnya. Tetapi ia akan melakukannya tanpa dasar. Watak orang semacam ini sulit berubah. Orang-orang semacam itu tidak mengejar kebenaran atau mereka tidak memahaminya. Jadi ada beberapa hal ya. Apa yang membuat seseorang tidak mengejar kebenaran? Apa yang membuat seseorang ya hanya melakukan ya apa yang mereka lakukan saja. Tidak dijelaskan gitu. Kalau saudara ingat kemarin ya ketika saya cerita tentang perjalanan itu kan. Kenapa semua kayak runut ceritanya? Pernahkah saudara terpikir? Dari semua perjalanan itu rasanya itu ceritanya itu berlanjut kan. Karena apa itu saudara? Kenapa bisa kayak bertemu seperti itu? Kenapa kok bisa nyambung? Kenapa kok bisa dari perjalanan ini, dari kampung ini ke sini gitu. Lalu ketika kembali ke Batam, ke Singapura, ketemu dengan ini. Kenapa bisa cerita seperti itu? Kenapa kayak apa ya ceritanya itu indah sekali gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika kita itu menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mau terus memandang kepada Tuhan. Ketika kita itu mau saudara begini. Mulai memikirkan. Mulai berani berpikir sendiri. Itu yang benar. Kita tidak robot. Tapi iblis pengen manusia itu jadi robot. Itulah manusia yang menciptakan manusia itu. Tuhan tidak seperti itu. Lihat bagaimana robot yang diciptakan itu melawan penciptanya. Tiba-tiba dia punya pikiran lain. Padahal tadinya saudara di dalam dirinya
tidak ada pemberontakan dikasih. Iya, karena kan chip semua. Jadi mereka menciptakan DNA gitu, ribuan DNA gitu. Jadi mereka ciptakan manusia. Tetapi tidak ada unsur yang akan melawan pemimpin mereka. Siapa yang menciptakan mereka? Tahu nggak itu artinya, saudara? Mereka itu antikris, saudara. Tapi niat mereka baik kan? Kadang-kadang kan kita gitu kan? Ketika kita mendidik anak-anak kita kan? Manusia, gereja juga melakukan hal yang sama kan? Ketika mereka mengajarkan penundukan diri. Penundukan diri kepada pemimpin gitu. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tidak. Kalau dia buat dari dulu seperti itu, wah, rasanya kan sudah ini. Tetapi kenapa dia hanya menasehati Kain? Hei, jangan hatimu panas loh. Coba-coba kamu senyumlah. Apa kamu gak bisa sukacita kalau kamu itu memberikan yang baik, melakukan sesuatu yang baik gitu? Kenapa hatimu gak bersukacita? Tetapi kan dia tetap melakukan kan? Lalu dia mulai menyadari. Sementara darahnya Habil sudah teriak. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan teriakannya Habil? Dia hanya begini. Oh gitu ya. Dia terus minta keadilan kan sama Tuhan. Artinya kamu harus bunuh juga Kain gitu. Bukankah Habil orang benar? Bukankah harusnya Tuhan berpihak kepada Habil gitu? Apakah dia lakukan itu? Tidak. Itulah sebabnya saudara, iblis dibiarkan walaupun dia itu musuhnya. Tahukah saudara? Iblis itu dimanfaatkan untuk memurnikan umatnya. Dimanfaatkan loh. Tapi kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh iblis. Saudara mesti ingat itu. Iya, ingat Tuhan Yesus memang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi tahu saudara, segala sesuatu punya dia. Dia tidak pernah kekurangan. Selalu ada. Walaupun dia harus disalib, saudara tahu, saudara ingat, dia masih bisa memberikan kesaksian kepada orang yang sangat bengis sekalipun. Pilatus yang mengambil keputusan untuk dia. Dengerin, katanya. Engkau tidak punya sedikit pun kuasa atas aku kalau Tuhan tidak memberikan kuasa itu kepadamu. Oh, saudara mesti berani mengucapkan itu kok. Iya. Memang kita akan melakukan menerima konsekuensinya. Tetapi ketika hati kita tenang penuh dengan damai sejahtera, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan kekayaan dunia ini untuk datang kepadamu. Nggak ada. Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi pengemis. Aku tidak pernah melihat keturunan orang benar menjadi pengemis.
Ya. Orang yang punya keledai itu tidak bisa menahan keledainya kok. Orang yang punya rumah itu tidak bisa menahan rumahnya kok. Untuk dipakai perjamuan ketika dibutuhkan. Bilang aja sama orang itu. Guru membutuhkan. Oh nggak bisa. Padahal saudara, bayangin saudara, itu tempat perjamuan itu sudah tersedia. Aneh juga ya orang itu. Mungkin tiba-tiba gitu ya. Ngapain aku beresin ruangan ini gitu. Iya gitu. Ngapain ya? Siapa yang mau datang ini ya? Wah, aku harus disuruh beresin ini. Jadi ketika datang muridnya itu, Bu, ada nggak di sini kamar yang ini, ada ruangan atasnya gitu yang bisa dipakai untuk jamuan makan malam gitu? Oh, gitu ya? Iya, itu di atas itu ada. Tadi saya baru siapin. Oh, iya, guru mau pakai katanya. Ya sudah pakai aja katanya. Tahu saudara ngerti saudara maksudnya itu? Jangan izinkan iblis mempermainkan hidupmu. Ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika kita benar di hadapan Tuhan, kita tenang di hadapan Dia. Orang itu harus datang kepada Tuhan. Iya. Itu kehidupan yang benar, saudara. Bahkan Tuhan Yesus kan tidak pernah dia, walaupun rasanya Petrus itu, saudara, wah rasanya sudah di atas angin, saudara. Ketika dia mendapatkan pewahyuan dari Bapa itu. Tapi dia mengenali kapan dia telah menjadi iblis. Dan dia tidak takut. Dia nggak sungkan gitu. Iya, saudara. Jadi saudara, jalan-jalan yang dipilih Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengenalinya. Iya. Jadi semua tentang Tuhan dinyatakannya di dalam kita. Waktu akan berjalan dengan cepat, saudara. Oh, saudara, kemajuan teknologi itu rasanya nggak terbendung. Saudara harus naik ke atas lebih tinggi gitu. Bukan maksudnya kita lebih pintar. Karena sebetulnya memang kita lebih pintar kok. Dengan kita bisa menjaga ketenangan hati kita di hadapan Tuhan, lihat. Apa yang mereka rancangkan Tuhan gagalkan semua. Tuhan buat kacau semua. Mereka yang membangun Babel itu, saudara, runtuh semua. Saudara pikir orang-orang yang mereka itu yang yang rasanya mungkin mereka itu tiba-tiba kejepit gitu, seperti Presiden Rusia itu, Perdana Menteri atau Presidennya, Perdana Menteri, si Putin itu, dia bawa terus itu bom bunuh diri itu. Iya. Kemana-mana dia bawa. Dia nggak mau mati sendirian. Dia mau mati bersama dengan seluruh dunia ini. Begitu cara orang melindungi dirinya. Yang lain juga begitu. Pemimpin-pemimpin yang lain juga begitu. Orang-orang yang kaya yang lain pun memikirkan begitu. Saudara pikir? Mereka membuat kapsul untuk diri mereka sendiri. Sehingga ketika terjadi bencana,
mereka selamat gitu. Oh, mari dibiarin gitu. Bahkan mereka membuat cloning diri mereka sendiri. Pikir? Gila pikiran manusia itu. Iya, ketika dia memikirkan dia ingin ini. Karena dia kan pikir dia Tuhan. Mereka ingin memisahkan diri dari Tuhan. Karena apa? Kepintaran manusia itu, wah. Tetapi mereka lupa. Hanya satu sumber hidup. Kalau Tuhan mau bilang gitu, kamu itu baru hidup berapa lama sih? Gitu. Aku sudah rancangkan semua, nggak bisa. Kamu hanya melihat dunia yang sekarang kok. Dunia yang sebelumnya bisa kamu lihat. Makanya orang berusaha masuk mesin waktu kan. Bayangkan mereka itu pengen. Jadi mereka ingin mendengarkan kembali apa yang pernah diucapkan Tuhan dulu. Makanya mereka disebut itu pemburu partikel Tuhan. Iya. Diketawain Tuhan, saudara. Jadi kalau kita sekarang, jadi dengan kita melihat itu, saudara, apa yang timbul dalam hati saudara? Saudara mau berlindung sama siapa? Mau berlindung kepada kematian? Oh, apa ada kematian? Kematian mungkin fisik, tubuh, tetapi jiwa, roh, apakah pernah mati? Saudara, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia akan benar-benar eksis, saudara. Lihat ini, saudara. Kita baca sekali lagi. Kita lanjut di bawah ya. Ini menyangkut, kita ini dulu di atas. Itu tidak berarti bahwa kasih kepada Tuhan dalam hati mereka benar-benar murni, karena mereka yang memiliki Tuhan dalam hatinya belum tentu memiliki kasih kepada Tuhan dalam hatinya. Ini menyangkut perbedaan antara orang yang mengejar dan orang yang tidak mengejar pemahaman tentang Tuhan. Jadi kan semua orang bisa bilang Tuhan ada dalam hatiku, tapi dia berhenti, dia gak mau mengenal Tuhan. Dia gak mau melihat jalan-jalannya. Dia gak mau mengalami prosesnya. Dia hanya begini, pokoknya kalau Tuhan tak menolong aku, gak ada lagi Tuhan-Tuhan. Bah, cetek kali lah kamu nih lah. Orang yang hanya begini, gak mau belajar, hanya bilang begini, apalah untungnya bagimu Tuhan kalau aku sakit? Dia gak mendengarkan jawabannya, dia gak mau mendengarkan gitu loh. Berlalu gitu. Saya enggak. Apa untungnya bagimu Tuhan aku sakit? Saya langsung dengarkan perkataannya. Gak ada untungnya sama aku. Untungnya samamu. Oh gitu. Itu juga kapan? Waktu dia bilang gitu. Ketika saya melihat penglihatan itu. Waktu dia bilang, kamu sebetulnya gak pernah sakit. Loh, masa sih? Dia yang dulu suruh saya minum obat itu siapa? Tuhan kan? Terus kenapa dia bilang kayak gini? Apa yang dulu salah? Diam saya gitu. Kalau saya dengarkan, tidak salah. Dua-duanya benar. Pada waktunya. Ketika aku suruh kamu minum obat itu benar pada waktu itu. Tapi waktu sekarang aku mengatakan engkau tidak pernah sakit, itu juga benar. Oh gitu ya? Siap Tuhan. Sakit lagi kemudian. Saya tanya sama Tuhan. Sama gak sakitnya dengan yang dulu?
Nggak sama. Oh gitu. Sudah. Itu orang yang mengejar Tuhan. Kejar Tuhan. Gitu. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengejar Tuhan dengan yang tidak mengejar Tuhan. Mari bersama-sama kita kejar kebenaran. Mari belajar dari hidupmu. Jangan terus pakai cara lama gitu loh. Jangan terus pakai kekuatanmu gitu. Berhentilah. Bertobatlah gitu. Datang sama Tuhan. Serahkan. Rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Gitu. Maka Tuhan akan meninggikanmu pada waktunya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tak ada satupun yang bisa turunkan. Jadi tenang saja. Jangan terganggu hatimu dengan permainan iblis gitu. Karena engkau representatifnya Tuhan. Apalagi dia berjanji mengatakan kalau engkau adalah inkarnasinya. Dagingmu itu inkarnasi Tuhan. Tuhan mau hidup dalam engkau. Tuhan mau makan bersama dengan engkau. Dia menjadikan hatimu menjadi bejana bagi dia. Menjadi tempat bagi dia untuk bekerja gitu. Loh. Enak aja iblis. Ikut campur tangan untuk merusak tubuhmu ini. Bah. Berhadapan dengan Tuhan kau. Engkau mesti punya pemikiran gitu. Tapi gak usah kamu balas sama iblisnya. Slow aja gitu. Itu bukan tugasmu gitu. Engkau cukup ngomong sama dia. Please dengar. Engkau tidak punya kekuatan sedikit pun atas aku. Oh dengan kayak gini katanya. Dengan coba ini melakukan melalui orang lain. Haleluya. Yakin saudara makin teguhkan hati saudara kepada Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Lalu iblis berusaha membuat engkau khawatir, membuat engkau tidak tenang gitu. Namun terus engkau memandang Tuhan dengan tersenyum gitu. Ya Tuhan, memang aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak perlu mau tahu apa yang akan terjadi Tuhan tentang hidupku. Tapi aku mau lolos Tuhan. Aku mau menenangkan hatiku. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ketika hati kita rasanya tidak tenang gitu. Ketika pikiran kita berkecamuk dengan banyak hal gitu. Kita ingat kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak minta. Engkau harus jawab doaku Tuhan. Gitu. Tapi aku mau menjalaninya. Supaya aku punya pengalaman akan Engkau Tuhan. Bukankah perjalanan yang sudah kulalui kalau aku bisa melewati semua sampai dengan hari ini? Bukankah Engkau yang membuatnya aku bisa lolos? Aku gak perlu takut Tuhan. Bukankah Engkau memiliki segala sesuatu? Ketika Engkau bisa menjaga hatimu dengan ketenangan. Ketika Engkau bisa menenangkan hatimu, Engkau bertekad
apapun yang terjadi, aku mau terus mengasihi Tuhan. Gitu. Enggak, aku tetap mengasihi Engkau Tuhan. Aku mohon Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi Tuhan. Ya setelah saudara berdoa seperti itu, sudah tenangkan saja hatimu. Sudah tenangkan saja. Lalui hari itu. Disitulah engkau mulai mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ya, dia akan menampakkan dirinya kepadamu. Disitulah engkau merasakan penghiburan Roh Kudus dalam hatimu. Disitulah engkau bisa menyanyikan mazmurmu kepada Tuhan, gitu. Bersenandung kepada Tuhan. Disitulah saudara, Tuhan mulai menikmati kasihmu. Menikmati setiap perkataan. Engkau mulai menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang tidak ada satu orang pun bisa mengambil daripadamu. Pengenalan yang seperti itu. Jadi ini menyangkut perbedaan antara orang yang mengejar dan orang yang tidak mengejar pemahaman tentang Tuhan. Ketika orang telah memiliki pemahaman tentang Dia, ini menunjukkan bahwa hati mereka telah sepenuhnya berpaling kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kasih sejati mereka kepada Tuhan di dalam hatinya bersifat spontan. Atau dari mana semua yang tadi itu, saudara? Bagaimana kita bisa mengungkapkan perkataan yang tadi, saudara? Kita nggak tahu. Kita mulai melihat pekerjaan Tuhan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan Tuhan mulai menunjukkan bagaimana orang-orang yang tadinya sangat keras hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Iya. Karena apa? Karena ada orang yang menjadikan hidupnya menjadi manifestasi daripada Tuhan di atas muka bumi ini. Sekarang ketika engkau memandang keluargamu, ketika Yesus memandang ibunya, Tuhan Yesus benar-benar mengasihi ibunya, saudara. Tetapi ibunya pada waktu itu gagal. Karena memang, saudara, ibunya hanya ditentukan untuk melahirkan Mesias. Dia bukan Mesias. Dia bukan Tuhan yang berinkarnasi. Dia hanya menampung benih, lalu melahirkan benih itu. Tetapi dia sebagai orang tua, dia lupa mempersembahkan anaknya kembali kepada Tuhan. Dan sulit menjelaskan itu kepada ibunya. Yesus sulit menjelaskan itu, pemahaman itu. Karena memang dia tidak punya pemahaman itu. Yesus tidak menyalahkan ibunya. Dia hanya berfirman. Dia mengatakan sesuatu. Dia berani menyatakan kebenaran sekalipun kepada ibu kandungnya di bumi ini. Siapakah ibuku? Tapi ketika dia naik ke atas kayu salib, ibunya mengikuti dia. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," katanya. Dia panggil muridnya Yohanes. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, "Yohanes, maukah engkau menerima ibuku di rumahmu?"
Sekarang Yohanes dengerin ya. Mamaku ini gak kehilangan anaknya. Sekarang maukah engkau menggantikan aku menjadi anaknya? Mulai saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya menjadi ibunya. Ya, semua kita yang ada di sini, saudara, akan memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Yesus. Siapakah saudaraku? Semua yang mendengarkan aku dan melakukan apa yang kukatakan. Tahukah saudara, setiap hari kita mendengarkan perkataan Tuhan. Maukah kita mulai mencintai Tuhan yang berkata-kata kepada kita setiap hari? Maukah kita mulai saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain gitu? Yang menganggap apa yang kita punya bukan punya kita sendiri, tapi punya kita bersama. Karena kasih Tuhan mulai tumbuh di antara kita, saudara. Maukah kita menerima kasih yang sejati ini, saudara? Di mana kasih seperti ini aneh bagi dunia ini. Semua orang di dunia ini mementingkan dirinya sendiri. Dengan serakah, saudara, mengambil apa yang harusnya milik orang lain. Karena mereka mungkin pintar. Karena mungkin mereka rajin segala macam. Rajin berdagang, pintar berdagang. Lalu mengambil itu untuk dirinya. Sementara ada orang-orang yang mungkin gak pintar berdagang. Mungkin dia rajin, tapi gak ada yang mempekerjakan dia. Karena semua orang pengen mengambil untuk dirinya sendiri. Saudara perhatikan, orang yang mementingkan dirinya sendiri akan binasa. Yang tinggal tetap adalah orang yang saling mengasihi, di mana tidak ada kepalsuan di dalamnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Apa yang dikatakan dia, itu dari hatinya yang paling dalam. Dia tidak menganggap miliknya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Baik, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan besok ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari, malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk setiap perkataan-perkataan yang mengajar, meneguhkan, menguatkan kami. Hati kami boleh tenang dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami boleh beristirahat dengan penuh kedamaian. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua.